معبود سبحان الملك الموجود سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmu Badrut Tamam yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Bapak M. Fadli Riyadi, istri beliau dan anak-anak beliau, yang doa kita mudah-mudahan Allah selalu berikan penjagaan oleh beliau. Allah berikan sehat. Apa yang menjadi doa dan tujuan beliau mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Wilayah Ketua RT 08 yang alhamdulillah gamisnya baru. Alhamdulillah, ingetin saya sorbannya udah saya bawa di motor. Alhamdulillah, amin. Ya, sorbannya saya janji sama Pak RT, nanti saya disuruh Pak Irfan untuk mengijazahkan pakai sorban beliau. Jadi beliau alhamdulillah telah sukses menjadi imam selama 3 hari. Muadzin seminggu, doa 2 hari. Alhamdulillah mendapat respon yang baik. Dan banyak yang nanya sama beliau, ternyata RT 08 Ustadz juga ya. Saya bilang, ya walaupun potongannya kayak begitu, alhamdulillah. Kalau ceramah insya Allah beliau bisa. Kita doakan Pak RT kita sehat. Juga Ustadz Diana Mulyana, juga Bapak Irfan, Pak Haji Suranta, DKM Masjid Nurul Iman Bina Lindung, dan seluruhnya, seluruh para orang tua, ibu-ibunya yang di bawah, Bu. Itu ibu-ibunya snacknya ada. Alhamdulillah, udah pada dimakan belum? Saya lihat udah pada gompal itu. Yang penting semuanya pada sehat ya Bu. Amin ya Rabbal. Jadi sekarang kita itu ada di bulan Rajab, bulan di mana kita itu dipandu dan dibimbing oleh ulama-ulama kita berdasarkan satu doa yang populer dari Nabi kita, untuk terus meminta nilai-nilai kebaikan, agar terus meminta nilai-nilai keberkahan. Oh, ma makna berkah. Apa yang kita minta dari berkah itu tujuannya apa? Lihat, agar terus Allah bimbing, agar terus Allah arahkan kita dari aktivitas yang kita kerjakan dan seluruh panca indera kita, mata, telinga, langkah kaki kita, agar terus memanen setiap catatan amal yang baik kita, agar terus seluruh aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Bukan 40 juta itu yang dikatakan berkah, belum tentu. Bahkan 50 juta gaji yang kita terima, kemudian mereka mengklaim, oh ini berkah. Bukan mereka yang tiap bulan atau mungkin tiap 3 bulan ganti motor, ganti mobil, tidak. Tapi apa? 2 juta gaji yang kita terima per bulan, namun mampu bisa menggerakkan lisan kita untuk banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Lihat, ini namanya berkah. Kesehatan mata yang Allah berikan, terus mushat yang kita pandang, kita tundukkan daripada hal-hal yang Allah haramkan. Pendengaran yang Allah masih sehatkan, kita gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat yang baik dari materi dan pelajaran-pelajaran agama, dari nilai akhlak dan syariat yang Allah sempurnakan di pundak Nabi besar kita Muhammad.
emang kalau lagi ngajar belum makan emang rada galak begini kok. Ya Allah. Alhamdulillah di depan saya ada salak. Memang saya mau makan gak enak sama ibu-ibunya. Ntar gue bawa pulang, santai aja. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sehat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Juga doa kita mudah-mudahan tanggal 1 Februari besok Duta Grosir Pak Fadli yang ada di depan Masjid Jami Al-Maghfirah mudah-mudahan berjalan lancar. Mudah-mudahan makin berkah. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau beli belanjaan pakaian anak udah nggak usah lagi ke Pondok Gede. Alhamdulillah beliau telah menghadirkan dengan jaminan harganya murah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keluarga besar Bapak M. Fadli semuanya dimudahin nama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu singkat saja, ini ada pelajaran akhlak. Bu. Nih. Satu dasaran hadis yang diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini hadisnya lumayan panjang tapi sedikit saya potong inti pelajarannya. Apa? Apa yang bacanya? Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum. Bo. Rasulullah seketika duduk dengan para sahabat kemudian bertanya, bagaimana kondisi umat Islam, laki-laki dan perempuan kapan? Nanti. Mungkin di satu saat, di satu masa, mungkin di zaman kita sekarang. Rasulullah sabdakan ini sudah lebih daripada 1400 tahun lamanya. Apa? Bagaimana pandangan kalian jikalau nanti anak-anak muda kalian, anak-anak mudi kalian itu menjadi racun di tengah masyarakat? Mereka koyak dengan hidupnya, mereka tidak bangga lagi berakhlak dengan akhlak Islam. Lihat. Banyaknya yang muda itu sudah mulai tidak hormat kepada yang tua. Benar nggak kira-kira? Banyaknya anak kecil yang sudah mulai tidak memakai adab kepada orang tuanya. Banyaknya muda-mudi kalian itu menjadi bobrok di tengah masyarakat. Itu kata Rasulullah. Kemudian sahabat, karena benar Rasulullah bertanya demikian, kemudian sahabat balik bertanya, apa? Wa inna dzalika laka'inan ya Rasulullah. Apakah kelak hal itu nanti kapan? Di satu saat, di satu masa, mungkin zaman kita sekarang, di mana banyaknya muda-mudi kita itu menjadi racun di tengah masyarakat. Mereka yang belum halal, yang belum mahram, mondar-mandir boncengan motor seakan-akan mereka sudah nikah. Benar? Dan orang tua mereka yang enggak itu mengizinkan dari nilai muharramat yang Allah haramkan. Sekarang banyak banget bu, oh nih jaga anak-anak kita. Lihat, cuma modal martabak satu loyang, perawan kita rela dibawa-bawa kemana-mana. Udah gitu orang tuanya kagak marah, malah seneng. Lah dia mah baik. Kemarin gue dikasih martabak 2 loyang, lah timbang martabak dia niplek. Bener kagak? Oi, lihat. Mereka bangga dengan akhlak-akhlak yang merusak moral. Mereka mempromosikan bahkan mengiklankan daripada etika akhlak yang justru menghancurkan nilai-nilai keislaman dari segi akhlak dan adab. Banyaknya muda-mudi kalian terhadap yang jauh lebih tua itu kurang hormat dan kurang adab terhadap sikap dan sosialisasi. Sekarang banyak anak kecil, jangankan sama orang awam, sama ustad aja banyak yang kurang ajar sama songong. Benar. Kadang ustad nanya, jawab hukum bener-bener ditanya, jawabnya apa? Emang iya? Bu, saya lihat.
Nauzubillahi min. Kemudian bertanya Sayyidina Abu Umamah, apakah kalau itu akan terjadi ya Rasulullah? Iya, itu nanti akan terjadi di satu saat, di satu zaman, dan mungkin 1400 tahun lamanya Rasulullah menjelaskan demikian, dan mungkin sekarang sudah kita alami di zaman sekarang. Kemudian apa? Wa asyaddu minhu sayakun, bahkan yang lebih parah, yang lebih dahsyat dari kondisi tersebut pun kelak nanti akan terjadi. Bu, ini satu kondisi di mana di sisi lain ini merupakan cobaan, ujian dan sebagai fitnah akhir zaman. Lihat, anak-anak mudik kita udah nggak bangga ke majelis taklim, mereka bangga ke kafe, mereka bangga ke mall-mall, tapi mereka sudah mulai malu nongkrong di masjid, nongkrong di majelis ilmu. Benar? Mereka asik dengan gadgetnya, asik dengan handphonenya, asik dengan kamera 3-nya, asik dengan iPhone-nya, asik dengan Samsung-nya, tapi mereka malu untuk terus menggenggam kitab suci yang menjadi pedoman mereka, yaitu Al-Quran. Yang lebih parah dari itu pun kelak nanti akan terjadi. Apa? Kata Rasulullah, kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kondisi kalian umat muslim kapan? Nanti di satu saat, di satu masa di akhir zaman, mungkin di zaman kita sekarang. Kenapa? Banyaknya umat Islam kala itu melihat sesuatu yang baik yang Allah ajarkan kepada nabinya, kepada sahabat, kepada para tabi'in, sampai kepada ulama, sampai kepada guru-guru kita. Sesuatu yang datangnya dari Allah, ajarannya dibimbing oleh nabi kita, itu dianggap risih, itu dianggap aneh, itu gak diterima oleh kaum muslimin. Dan apa yang menjadi promosi yang merusak akhlak, merusak norma-norma agama, merusak norma-norma kemanusiaan, itu yang dipromosikan. Lihat, Bu, mohon maaf Menteri dah, Bu, sekarang kalau ada Maulidan, kalau ada Isra Mi'raj, dibandingin konser musik, konser dangdut, banyakan mana? Konser dangdut, artisnya buka aurat, keteknya kemana-mana, dengkulnya kemana-mana. Bu, sekarang saya tanya, kalau malam hari ini bertepatan dengan pengajian Majelis Badrut Tamam, ya enggak, tahu-tahu di Unkris ada dangdutan, undang katakanlah Ayu Ting Ting, berbarengan waktunya dengan pengajian Badrut Tamam, kira-kira ibu beloknya kemana? Gua asal lewat sini sore benernya sambal ado mulu. Iya, asal gua kemarin juga sore benernya sambal ado. Gua yang mujair, gurame mujair. Iya. Bagaimana kondisi kalian jika satu nanti sesuatu yang baik yang datangnya dari Allah itu kalian perangi, itu kalian benci, kalian anggap aneh, dan jarang umat Islam yang berani istiqomah untuk mempertahankan nilai-nilai akhlak dan syariat dari nilai adab yang Allah sempurnakan di pundak Nabi besar kita Muhammad. Itu dia. Islam kita sudah dianggap aneh, sudah jarang, yang enggak di tengah-tengah kaum muslimin yang terus menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah keluarganya. Sudah jarang kaum muslimin peduli dengan tetangganya. Dah, yang penting gua sholat. Tetangga gua mau kenal agama kek, mau kagak kek, yang penting gua ngaji, yang penting gua sedekah, yang penting gua puasa. Apa pedulinya saya terhadap lingkungan saya, tetangga saya, keluarga saya, saudara saya? Nggak perlu saya ajak. Lihat, kelak nanti ini apa yang terjadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih parah, apa kata Rasulullah? Wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih parah dari itu pun kelak nanti akan terjadi. Apa? Lihat, Bu. Lihat apa kata Rasulullah. Bihalatu. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi,
Jadi hadits qudsi ini adalah perkataan dan firman Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Quran. Sama derajat dan levelnya itu sama seperti Al-Quran, tetapi yang enggak, hadits qudsi tersebut ini tidak dimuat di dalam Al-Quran, tapi melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi apa kata Allah? Bihalaftu, demi Allah, demi kekuasaanku, demi keagunganku, kata Allah. La'atihanna fitnatan lahum, aku akan berikan kalian satu ujian dan cobaan kepada seluruh kaum muslimin di Indonesia, di Arab, di Saudi Arabia, di Mesir, di Yaman, di Maroko, di Tunisia, di Yordan dan lain sebagainya. Apa? La'atihanna fitnatan lahum yasiru al-halimu fiha hayaran. Di mana yang lebih parah dari fitnah pertama dan kedua itu orang yang bijak, orang yang sedekah, orang yang puasa, orang yang rajin Senin Kamis, orang yang bangun malam gelar sejadah, dia ruku dan sujud, kemudian mengucap istighfar karena ingin kembali banyaknya dosa yang dia kerjakan. Dia yang sedekah, dia yang rajin salat duha, hatta yasiru al-halimu fiha khairan. Fitnah yang paling kejam, cobaan yang Allah akan berikan kepada umat akhir zaman adalah saat orang yang bijak saja sudah mulai bingung menentukan arah kemana dia harus berpihak kepada kebenaran. Tuh lihat, Bu, kalau orang yang rajin sembahyang aja dia bingung menentukan ini kiainya yang mana yang benar ya. Ini kiai ini apa Habib ini yang benar. Kalau dia yang kenal guru, yang kenal masjid saja dia bingung menentukan arah kemana saya harus berpihak, ke kiri kah, atau ke kiai ini, atau ke Habib ini, atau ke guru ini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang gak pernah duduk di majelis ilmu? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hari ini sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran? Lihat. Maka apa kata Rasulullah? Kitabullah fihi naba'a ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Tidak ada satupun manusia yang selamat pada saat itu kecuali mereka yang berpegang teguh kepada nilai-nilai pokok akhlak ajaran Al-Quran dan sunnah yang terus diajarkan dan diberikan bimbingan dan panduannya dari lisan para alim ulama kita. Termasuk kita hadirkan nasihat ini di majelis taklim dan ilmu Badrut Tamam. Alhamdulillah. Maka dengan pengajian inilah akan menjadi perahu besar yang kelak nanti akan bisa memberikan keselamatan kepada kita. Ketika pada saat itu zaman Islam kita sudah dianggap aneh. Orang yang ngucapin salam dengan saudaranya dianggap aneh, dianggap gila. Bu, ibu dari sini ke Gondang. Ini sering saya sampaikan. Ibu dari sini ke Gondang atau bapak-bapak lah. Bapak-bapak dari sini jalan ke Gondang. Setiap perjalanan ada yang kenal, mau yang dikenal atau enggak, ucapin aja salam. Bang Sahroni contohnya, jalan ketemu 1, 2, 3 orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Naik ke atas, ada yang dikenal ataupun nggak dikenal, assalamualaikum. Orang kontrakan, assalamualaikum. Sampai Al-Khairiyah, Ustaz Kijawaz, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapapun orang yang ketemu ucapin salam. Itu apa? Orang-orang nanggepnya. Lah itu Bang Sahroni udah lama ya kayak gitu ya. Bener kagak kira-kira? Lah perasaan kemarin masih sehat-sehat aja. Benar nggak kira-kira? Bukan orang kafir yang teriak, bukan mereka yang musuh Islam, bukan, tapi apa? Umat Islam sendiri, emak bapaknya haji yang ledek Islam, benar? Bahkan kita yang kurang pede, bahkan kita yang menghina Islam kita sendiri. Bukan orang kafir, bukan mereka yang tidak suka dengan Islam, bukan Yahudi, Zionis Israel yang ada di Israel, bukan. Tapi apa? Kita yang terlalu lemah dan kita asing terhadap nilai pokok ajaran Islam kita sendiri. Itu yang akan membuat yang enggak hancur, yang enggak nilai-nilai akhlak Islam kita. Nauzubillahi min. Sekarang orang ucapin salam sama orang dikatain aneh. Dulu ini pernah saya cerita. Saya punya santai di rumah kecil-kecilan.
Dari mulai saya pulang belajar, saya mulai praktekin hadis ini. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum terus. Itu anak santri awal-awal bilang, oh guru kita kayak begitu ya. Tuh lihat. Ternyata benar kata Rasulullah. Benar, Islam itu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dulu aneh dan nanti di akhir zaman kembali aneh. Artinya aneh, banyak orang nggak nerima. Banyak ini ajaran-ajaran yang lucu, yang nggak berdasarkan logika. Kalau nguntungin, iya. Kalau zaman sekarang, kalau nguntungin saya ngikut. Tapi kalau nggak ada untungnya untuk dunia saya nggak mau ngikut. Sekarang saya tanya, ngaji itu ada untungnya nggak untuk dunia kita, Bu? Nggak bakal ada untungnya, Pak. Orang yang punya utang ngaji, kira-kira utangnya lunas apa kagak? Ya kalau kagak dibayar sampai mati juga nggak bakal lunas, benar nggak kira-kira? Tapi apa? Ada satu keuntungan yang kita dapatkan bukan di dunia, tapi Allah berikan segi kemanfaatannya dalam kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Ya. Satu hadis lagi dari Sayyidina Anas bin Malik. Lihat, Bu, betapa lihat omongan Rasulullah itu menjadi butiran-butiran wahyu yang terus menggiring kita terhadap kebenaran ajaran agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidina Anas? Idza akala la'iqa asabi'ahu talat. Rasulullah itu akhlaknya kalau beliau makan, Bu, ini akhlak makan. Kalau lagi makan itu pertama baca bismillah. Ini akhlak. Kemudian apa? Kalau kita makan bareng-bareng itu pakai 3 jari. Dan kalau lagi makan jangan ngeliatin bangus orang. Kalau lagi kita makan udah jangan pakai ngeliatin mulut orang. Kalau model kayak Bang Ukay kan makannya dikit. Memang dikit, nambahnya banyak. Iya. Kalau kayak Bang Ukay kan makan dikit. Cuman kalau model kayak saya walaupun krempeng begini makannya banyak. Maka kalau ada orang saya lagi makan diliatin, saya agak tersinggung. Tuh, itu untuk menjaga akhlak. Jangan makan belum kelar udah main kata-kataan. Benar nggak kira-kira? Nah, kalau lagi makan, bagian kita lempengan situ aja, kanan kiri. Jangan nyebrang, punya teman kita longsor. Dah. Kemudian apa? Idza akala la'iqa asabi'ahu talat. Kalau selesai makan, Rasulullah jilat tangan beliau. Kemudian apa? Faqala idza saqatat luqmatu ahadikum falyunti anhal adha. Kalau kalian lagi makan, apa makanan kalian? Bolu. Yang kalian makan apa? Gemplong. Yang kalian makan apa? Jalabia. Dah, lagi makan tahu-tahu jatuh. Itu apa kata Rasulullah? Falyunti anhal adha. Ambil yang kotor bersihin, yang masih bersih makan. Wala yada'ha li syaitan. Jangan sisain untuk setan. Kemudian Rasulullah meneruskan sabda beliau. Kemudian apa? Wa amarona an naslutal qas'ah. Itu kata Sayyidina Anas. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk menjilat di mangkok kami, di nampan kami, di piring kami dari sisa makanan tersebut. Disuruh jilat. Kenapa? Fa innakum la tadruna bi ayyi ta'amikum barakah. Karena kalian enggak ada yang tahu lempengan mana Allah letakkan dan Allah tetapkan nilai kebaikan dan keberkahan pada makanan itu. Bu, lihat. Kalau ada temen ibu makan, meraktekin hadis ini, jangankan di restoran, di masjid. Bukan di tempat makanan mewah atau restoran, tapi di musola, di masjid. Ngelihat teman kita makan sampai nampan-nampannya dijilat, apa kita kata? Lu kayak orang kelaparan lu ya. Lu kayak rakus banget, kayak orang kagak kena nasi. Bener gak kira-kira? Yang ngina tetangga kita apa kita? Yang ngina orang Nasrani apa orang Islam? Yang ngina yang lagi ikut majelis ilmu apa dia yang ada di diskotik? Lihat, justru kita yang asing, justru kita yang kotor, justru kita yang mengkritik sunnah Nabi.
Padahal apa? Rasulullah nyuruh kalau kalian makan, ilatin piring kalian. Kenapa memang? Karena di antara kalian tidak ada yang tahu Allah letakkan keberkahan pada lempengan makanan yang sebelah mana. Zaman sekarang jangankan di restoran Pak, di masjid dikatain. Lalu Bang Haji kayak kagak pernah makan enak. Ya Allah, lu bangsa seminggu kagak pernah kena nasi kali ya. Sampai lu jilat-jilatin. Yang ngomong kayak gitu bukan orang Nasrani, bukan orang gak paham agama Pak. Kadang-kadang ustadznya yang ngomong. Innalillahi. Maka asingnya kita dengan sunnah Nabi kita. Tidak ada yang selamat kecuali apa? Mereka yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip norma-norma Islam dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah yang terus disuarakan, dibimbing dan diberikan pedomannya dari lisan para alim ulama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat yang benar datang dari Allah, yang salah yang khilaf, yang tidak benar datang dari Al-Fakir. Dan mohon maaf Menteri, saya mau ada tamu ini insya Allah. Kalau nggak ada perubahan, saya mau diajak main film. Iya. Tapi kalau feeling saya 85% saya nolak. Karena saya lebih betah ngajar di kampung ketimbang jadi artis top. Kalau jadi artis top repot Bu, bener nggak? Saya nggak bisa lagi ketemu Bang Ukay. Saya kalau ngaji nggak ada RT sama Bang Ukay ngamplay. Bener nggak kira-kira? Ya, mudah-mudahan aja yang terbaik Allah berikan untuk saya dan untuk seluruhnya orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, seluruhnya Pak RT kita biar sehat. Yang nggak usah Diana sehat, Pak Fadli berkah. Mudah-mudahan Duta Grosir Baju tanggal 1 Februari insya Allah launching. Yang nggak ada hambatan. Ini lagi terus digeber siang malam, terus lembur karyawannya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 1 Februari udah beres ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah, doa kita untuk kesuksesan Pak Fadli dan seluruhnya ibu-ibu yang dagang, yang usaha, yang lakinya kerja, yang ngojek, jangan putus asa. Jadi seluruhnya itu merupakan profesi dari apa yang kita mampu. Tapi rezeki itu datangnya dari Allah. Yang kerja, yang ngojek bukan berarti dia nggak bisa haji. Jadi jangan putus asa. Ibu-ibu yang usaha kecil-kecilan bukan berarti nggak bisa umroh. Umroh Allah yang berangkatin. Jadi sering saya bilang haji dan umroh itu bukan untuk orang yang mampu, tapi Allah memampukan dia yang Allah panggil. Siapapun yang Allah panggil itu pasti dimampui nama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya mohon izin ya Allah, mudah-mudahan seluruhnya sehat. Ya Allah, terus kita istiqomah di majelis ilmu Badrul Tamam. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu kita yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah, yang khilaf, yang masih bodoh dan tidak benar datang dari Al-Fakir. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat.